akan jadi moderator nih KM Talks kali ini. Gimana teman-teman udah siap belum nih? Sambil nunggu sedikit lagi lah ya teman-teman, soalnya yang masuk ke kita tuh banyak banget yang daftar. Bener-bener banyak, 180 lebih. Nah, boleh dong teman-teman respon di kolom komentar, dari mana aja nih asal teman-teman? Boleh, ramein yuk kolom komentarnya. Oke, Adeliana dari Banyuwangi, jauh banget ya. Padahal kita kejar mimpinya Tangerang Selatan, tapi ini banyak banget. Kak Fitri nih dari Bekasi, Vanessa dari Jakarta, Kak Maria Josephine dari Tangsel ya, Tangsel darah asli Tangsel ya Kak. Kak Salma dari Bekasi, Kak Putri Luki dari mana nih, Tangerang. Ada yang dari Sulteng juga, wah banyak banget nih ya. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke ada ya, padahal kita kejar mimpi Tangsel. Halo teman-teman semuanya, semoga sehat selalu semua ya. Aku bakal mulai mungkin 4 menit lagi. Kalau boleh tahu juga, aku mau ngasih tahu sedikit tentang Kejar Mimpi Talks ini apa sih? Jadi KM Talks ini kegiatan unggulan dari Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Nah, Kejar Mimpi Tangerang Selatan itu apa sih? Kejar Mimpi Tangerang Selatan adalah organisasi sosial yang bertujuan untuk mendorong anak-anak muda mengejar mimpinya. Sama nih kayak namanya ya, Kejar Mimpi gitu. Makanya kita juga salah satu organisasi sosial yang bertujuan mendorong anak-anak muda untuk mengejar mimpinya dan tentunya untuk berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Nah, maka dari itu adanya KM Talks ini bertujuan untuk mengedukasi para siswa, mahasiswa, dan teman-teman semua yang ada di masyarakat ini untuk bisa terus berdampak gitu. Langsung aja ya kita mulai kali ya. Acara KM Talks siang ini, KM Talks 4.0. Semuanya boleh aku minta reaction-nya nggak? Boleh banget nih reaction-nya biar kita semua semangat untuk menjalani kegiatan KM Talks hari ini. Nah, aku sedikit cerita nih background kenapa tema yang kita ambil tuh Learn from the Awardees Scholarship Application. Nah, awalnya itu pastinya kita itu salah satu organisasi yang fokus ke pemuda nih guys. Nah, terus habis itu salah satu cara untuk membangun sumber daya manusia yang baik itu kan dengan mengedukasi. Nah, salah satunya itu kita mengadakan KM Talks ini sebagai langkah kita untuk membangun sumber daya manusia yang baik dan benar. Nah, selain untuk membangun sumber daya manusia yang baik dan benar, kita juga pengen teman-teman unggul nih, salah satunya di beasiswa. Tapi kita sama-sama tahu juga informasi tentang beasiswa itu masih minim banget ya. Makanya itu kita ngadain nih ngobrol-ngobrol langsung sama kakak-kakak yang keren-keren banget ini pastinya, yang sebelumnya sudah menerima beasiswa. Kita bakalan ngobrol lebih lanjut, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini bisa next. Ya, jadi untuk rules teman-teman semua di sini bebas untuk open cam atau enggak, terserah boleh. Tapi aku lebih senang kita semua bisa nyalain kamera biar bisa lebih interaktif dengan para narasumber nantinya. Dan juga untuk mic, mohon maaf sebelumnya, tapi teman-teman harus mematikan mic selama kegiatan ini berlangsung. Tapi tentu akan ada saatnya pada sesi tanya jawab, teman-teman bebas untuk open cam dan kalau pengen nanya langsung ke narasumber boleh banget, nanti akan ada di sesi tanya jawab. Nah, boleh next. Nah, jadi kegiatan hari ini tadi udah opening oleh moderator, lalu dilanjutkan oleh sambutan yang akan dibawakan oleh leader Kejar Mimpi Tangsel. Selanjutnya ada talk show dan sharing, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan terakhir ada announcement and closing. Kita bisa daripada berlama-lama lagi nih, kita bakalan dengerin sambutan dari leader Kejar Mimpi Tangsel. Boleh Faza nyalain?
video dari Kaiswa. Tes, ada suaranya ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, yang baik-baik saja gitu. Oke, kenalin, nama aku Ispa dari leader KM Tangsel gitu. Terima kasih teman-teman udah hadir di acara KM Talks yang keempat. Yang sebelumnya KM ketiga kita bahas tentang Women in Tech, The Changemaker bareng Kak Francisca dan Amanda Simanjuntak. Next kita sekarang bahas tentang scholarship bareng Kak Syadila sama Kak Langit Biru gitu. Kalau teman-teman nanya KM itu apa sebenarnya gitu, Kejar Mimpi itu apa? Jadi Kejar Mimpi itu adalah gerakan sosial yang diinisiasi oleh CIMB Niaga gitu, yang itu udah banyak cabangnya dan kita termasuk yang ada di Tangsel gitu, regionnya Tangsel. Dan ini keempat acara KM Talks yang keempat gitu selama tahun keduanya kita, dan bahas terkait dengan ini ya, learn of awareness. Kita belajar dari para penerima beasiswa gitu terkait scholarship application gitu, dan salah satunya bahas tentang gimana caranya bisa lolos essay ya. Dan kalau teman-teman lihat gitu kan, ada banyak ribuan bahkan ratusan ribu gitu yang mendaftar nge-apply beasiswa gitu, dan hanya segelintir orang yang dilolosin gitu. Padahal sebenarnya ada tuh dari orang-orang yang lolos itu nggak semuanya pure punya IQ yang tinggi gitu. So what gitu, terus so why gini, kenapa gitu, kenapa itu bisa terjadi gitu. Karena ada banyak orang yang justru dia bermain di strategi gitu, dan ini akan kita pelajari gitu. Kalau misalnya aku boleh cerita sedikit, itu kan ada tuh di dunia tenis namanya Brent Gilbert. Itu kan dia pelatih dari Andre Agassi, Andre Rodel, dan Andre Murray, dan dia termasuk yang bisa ngalahin pemain-pemain hebat yang sebenarnya dia tuh pemain yang biasa aja gitu. Dia sendiri itu dia nggak punya forehand yang keren banget gitu, backhandnya dia juga yang standar, dan bahkan serve-nya dia tuh nggak terlalu mematikan gitu, biasa gitu. Tapi dia berhasil mengalahkan banyak orang-orang hebat lain gitu. So why gitu kan, karena kalau misalnya kata Steve Jemison sebagai pengamat tenis, dia bilang kayak gini, Brad Gilbert ini dia bisa lolos, dia wins because he outthinks and opponents gitu, karena dia dia berpikir lebih gitu kan, dia punya strategi, dia punya taktik gimana caranya gitu. Makanya kan sering banget webinar itu tips and trick gitu. Kalau misalnya kita lihat definisinya dari Michael Porter juga, strategy is about making choice, trade off is about deliberately choosing to be different gitu. Dan teman-teman harus punya pembeda itu gitu. Teman-teman harus punya ciri khas, karena ngomongin tentang misal esai itu adalah itu kan walaupun diberikan nanti, teman-teman tuh harus punya identitas dari penulisan itu sendiri gitu. Karena itu tulisan esai itu ada mewakili ya raga kita gitu, pikirannya kita gitu. Dan di sini KM Tangsel gitu mewadahi teman-teman untuk belajar hal itu gitu selama 2 season ya, nanti bakal nextnya bakal di minggu ke depan ya gitu. And big thanks buat teman-teman KM Tangsel yang udah mempersembahkan ini gitu. Teman-teman perlu tahu bahwa ini nggak mudah untuk kayak mempersembahkan hal yang seperti ini gitu. Dan let's enjoy, karena kita sudah mempersembahkan terbaik. Semoga teman-teman menjadi peserta yang terbaik, yang baik juga gitu. Dan semoga KM Talks ini bisa menjadi wadah buat teman-teman dapat insight yang full insight ya, dapat wawasan yang lebih lagi gitu, yang more big. Dan dari aku selamat menikmati, dan jangan lupa untuk sharing setelah nanti dapat hal-hal yang keren dari sini. Thank you guys. Oke, kita sama-sama udah dengar pemaparan tadi, sambutan dari Kak Isfa, leader Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Terima kasih banyak Kak Isfa. Kita lanjut aja nih ke acara inti kita. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih ya, bisa next. Nah, kita ada 2 narasumber keren nih. Yang pertama ada Kak Langit Biru. Beliau adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor ya, atau sekarang namanya Universitas IPB. Nah, beliau juga merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia, terus juga beliau adalah sekarang sedang menjabat sebagai Presiden BMKM IPB
periode 2020 sampai 2021. Beliau juga merupakan founder yang Inspirer, terus juga merupakan mahasiswa berprestasi 1 Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo Kak Cika, selamat siang Halo, teman-teman. selamat siang juga Kak. Terima kasih Kak. Bisa next? Nah, narasumber kita yang kedua ada Kak Syadila Syahrul. Nah, Kak Syadila ini sekarang lagi belajar di Public Administration Universitas Tadulako. Nah, beliau juga penerima beasiswa XL Future Leaders Batch 8 dan juga merupakan CEO and co-founder of Bara Asa. Dia juga salah satu delegate terpilih di Harvard Project for Asian and International Relation 2021. Halo Kak Syadila. Bisa say hi Kak ke teman-teman Kak. Halo Najwa, halo Hai Langit, Kak. hai semua yang baru gabung. Kak Syadila apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Kalau Najwa gimana? Baik juga Kak, alhamdulillah. Oke, makasih banyak Kak Langit sama Kak Syadila. Nah, kita bisa langsung masuk aja nih ke acara selanjutnya. Di sini sesinya bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak Langit sama Kak Syadila. Nah, nanti untuk pertanyaan akan aku pandu, oke? Bisa aku mulai aja karena kita ini temanya tentang scholarship application, berarti aku akan bahas dulu nih. Mungkin dari Kak Langit dulu, Kak Langit bisa nih ceritain beasiswa apa yang Kak Langit dapat dan sebenarnya itu tuh beasiswa, bisa nih ceritain sedikit tentang beasiswa Bank Indonesia dan cerita singkat juga Kakak akhirnya memilih itu gimana gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk bisa share ini sama teman-teman semua. Jadi kalau aku diamanahkan untuk jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, namanya GENBI. GENBI itu Generasi Baru Indonesia. Jadi itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia yang mengatur regulasi-regulasi tentang perbankan dan segala macam yang sifatnya moneter tentang keuangan Indonesia, yang itu diberikan untuk mahasiswa S1 di berbagai macam perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi kalau beasiswa GENBI ini adalah beasiswa yang memang diberikan dengan bentuk pemberian beasiswanya itu ada pelatihan, kemudian juga networking dan organisasi, dan juga beasiswa living cost perkuliahan seperti itu. Dan di GENBI ini ada 2 jenis beasiswanya, ada GENBI yang unggulan sama ada GENBI yang reguler. Nah, perbedaan keduanya sebenarnya lebih ke arah administratif ketika seleksinya aja dan juga penerimaan yang didapatkan gitu. Sebagai gambaran, kalau misalkan GENBI yang unggulan ini untuk seleksinya, berkas-berkasnya, wawancaranya itu dilakukan dengan bahasa Inggris. Kalau yang GENBI reguler itu semuanya dengan bahasa Indonesia, berkas dan wawancaranya. Tapi untuk yang diberikan, kalau yang GENBI unggulan ini per bulan diberikan uang bantuan living cost untuk perkuliahan itu Rp1.500.000 per bulan. Kalau yang GENBI reguler ini Rp1 juta per bulan. Seperti itu kurang lebih tentang GENBI. Oke, terima kasih banyak Kak atas pemaparan singkatnya. Berarti tadi kalau dari Kak Langit nih, Kak Langit adalah salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini diselenggarakan langsung oleh Bank Indonesia ya Kak. Nah, tadi juga Kak Langit cukup menjelaskan juga tentang ada 2 nih, ada yang reguler dan juga unggulan. Perbedaannya nggak terlalu banyak, tapi dari segi administratif aja ya Kak berarti. Oke, lanjut ke Kak Syadila. Kalau Kak Syadila gimana nih Kak? Boleh cerita tentang Kak Syadila tuh keterima beasiswa apa, dapat beasiswa apa, dan gimana sih beasiswa itu gitu. Boleh Kak? Oke, thank you banget Najwa. Sebelumnya, halo semuanya yang lagi nonton webinar ini. Perkenalkan saya Dila, mahasiswa Universitas Tadulako semester 6 dan merupakan salah satu awardee dari XL Future Leaders. Sebenarnya singkatnya XL Future Leaders itu adalah salah satu CSR atau Corporate Social Responsibility dari PT XL Axiata untuk menunjang pendidikan. Jadi namanya adalah XL Future Leaders. Nah, sama seperti GENBI tadi, mungkin teman-teman sudah lebih familiar ya sama GENBI atau mungkin beasiswa unggulan dan lain-lain, tapi mungkin ada yang belum familiar nih sama XL Future Leaders. Kalau XL Future Leaders itu sebenarnya dia adalah pelatihan kepemimpinan selama 2 tahun. Jadi nantinya untuk teman-teman yang memenuhi kriteria seperti
mungkin nanti akan ditanya lebih lanjut ya, itu nanti akan dilatih nih, diberikan pelatihan dalam bentuk kurikulum yang sudah disusun sendiri sama pihak Excel untuk mempersiapkan teman-teman bisa berkarir di masa depan nanti, terserah karirnya apa, tapi dari pihak Excel Future Leaders ini akan mempersiapkan teman-teman agar bisa menempuh karirnya, entah melalui controlling, ada mentorship, dan lain-lain, itu banyak banget yang bakalan diberiin, tapi kami di sini dari pihak Excel Future Leaders itu tidak memberikan dalam bentuk fresh money. Jadi kalau misalnya teman-teman udah berharap bakalan dapat fresh money untuk bayar UKT, itu nggak bakalan teman-teman dapatin di Excel Future Leaders. Tapi selain itu, manfaatnya bukan hanya tentang fresh money-nya, tapi soal bagaimana dipersiapkan di bidang pelatihan kepemimpinannya, which is yang dibuat sendiri, kurikulumnya sendiri. Jadi kita tuh basically punya satu kurikulum, yaitu pertama effective communication, terus managing change, terus innovation and entrepreneurship. 3 ini yang akan selalu dibahas selama 2 tahun. Nah, kalau ditanya pelatihannya seperti apa, pelatihannya itu bakalan berupa workshop selama 12 kali pertemuan, itu nanti akan didampingi sama fasilitator yang udah disediakan untuk membantu teman-teman reaching out your dreams. Mungkin itu dulu perkenalan singkatnya. Oke, Kak Syadila, thank you ya, Kak. Berarti kalau untuk XL Future Leaders, tadi kita sama-sama udah bisa nih kayak ngebedain ya, salah satunya ya nggak dapat fresh money ya, Kak. Tapi jangan khawatir, dapat banyak banget. Tadi Kak Syadila juga udah bilang mentoring, ada mentorship, ada workshop ya, Kak. Yang kalau kita lihat nih lulusan-lulusan XL Future Leaders juga, wah sangat keren-keren ya, Kak, jadi pemimpin seperti Kak Syadila sekarang nih. Amin ya, Kak. Nah, aku lanjut aja ya, Kak, ke kita bakal bahas lebih dalam lagi. Nah, kalau ngomongin tentang beasiswa ya, Kak, nggak mungkin nih, pasti ada yang namanya kita persiapan dulu untuk mendaftar suatu beasiswa, karena pastinya yang mau ngedaftar tuh nggak hanya 1 atau 2 orang, tapi benar-benar ribuan, bahkan ya puluhan ribu sampai ya, Kak, untuk yang mendaftar beasiswa ini. Nah, kalau aku boleh tahu, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa? Mungkin bakal ada 2 pandangan yang berbeda nih, Kak, karena ya Kak Langit ada di Genbi dan juga Kak Syadila ada di XL Future Leaders. Nah, boleh dulu nih, mungkin dari Kak Syadila jelasin kalau di XL Future Leaders itu apa aja sih yang dipersiapin untuk ngedaftar beasiswanya? Oke, thank you Cika. Atau Najwa ya? Apa nih panggilannya? Cika ya? Cika, Kak. Oke, thank you Cika. Buat teman-teman juga yang ada lagi nonton nih, ada 60 orang lebih. Dan juga buat seluruh pesertanya mau kasih tahu kalau sebenarnya itu syaratnya mudah banget. Untuk yang mau gabung di Excel Official itu syaratnya mudah banget. Kita tuh maksimal adalah semester 4 Universitas S1. Jadi belum ada nih untuk yang D3. Jadi kita hanya buka untuk S1 itu maksimal banget semester 4. Jadi kalau misalnya masuk kampus dan semester 2 itu langsung buruan daftar, jangan ditunda lagi. Karena semester 4 itu udah batasnya, lewat dari itu bye, udah nggak bisa gabung lagi nih. Dan untuk IPK kita nggak tinggi-tinggi banget karena dari pihak kami juga, aduh saya bicaranya kayak anak Excel ya, tapi kayak dari pihak Excel Future Leaders itu udah pernah bilang kalau IPK itu nggak begitu berpengaruh terhadap masa depan. Jadi standarnya tidak begitu tinggi seperti beasiswa-beasiswa lainnya. Jadi kita hanya minta minimal 2,8 aja. Dan yang ketiga syaratnya adalah bersedia untuk berkomitmen selama 2 tahun. Itu aja cara daftarnya. Nah, kalau misalnya yang ditanya kira-kira yang dicari seperti apa, yang dicari adalah yang mau belajar. Sebenarnya singkatnya itu sama the doers lah ya bahasanya, semua orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang punya dampak, nggak harus jadi leaders, nggak harus udah jadi ketua apa gitu ya, misalnya ketua himpunan atau ketua UKM, itu nggak harus, tapi pengen belajar leadership dan punya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Syaratnya itu aja. Oke, Kak, thank you, Kak. Berarti tadi yang pertama maksimal semester 4, tapi cuma dibuka untuk S1 aja ya, Kak. Jadi teman-teman yang sekarang masih semester 2 langsung aja kata Kak Syadila, langsung XL Future Leaders juga lagi buka pendaftaran ya, Kak, sampai tanggal 31 Mei. Jadi teman-teman boleh banget nih dipersiapin untuk
yang mau daftar, tadi juga Kak Syadila juga bilang untuk IPK minimal cuma 2,8 tuh teman-teman, ayo digas aja. Terus juga bersedia untuk berkomitmen dan juga kriterianya itu nggak terlalu sulit, bukan terlalu sulit, tapi ini harus ada di dalam diri kita sih. Kalau kita tuh mau belajar dan ingin melakukan sesuatu atau bisa berdampak bagi masyarakat sekitar ya, nggak harus udah jadi pemimpin sana sini, tapi kalau mau belajar XL Future Leaders membuka pintunya gitu. Kalau untuk Kak Langit gimana nih Kak untuk apa aja sih yang dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia Kak? Oke, jadi kalau apa aja yang perlu dipersiapkan nih untuk beasiswa Bank Indonesia, ini ada beberapa gitu. Yang pertama, nanti saya coba kirimkan juga ke kolom komentar kita. Yang pertama, ini untuk beasiswa untuk mahasiswa jenjang S1, yaitu sama mungkin untuk kalau untuk vokasi sebenarnya ada juga gitu, tapi di beberapa kampus gitu. Kalau kemarin di IPB itu ada gitu, ada untuk S1 vokasi, tapi nggak di semua kampus itu ada gitu. Nanti list kampusnya bakalan coba saya kirim ke komentar. Kemudian itu minimal semester 3 atau telah minimal menyelesaikan 40 SKS. Jadi kan kalau dibuka macam-macam kampus itu beda-beda gitu. Kalau misalkan kamu masih semester 2 tapi sudah mencapai 40 SKS itu bisa, tetapi kalau misalkan belum ya biasanya minimal itu semester 3. Kemudian ada maksimal usianya gitu, karena tadi minimal semester 3 tapi nanti maksimalnya itu berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Jadi ini untuk mencegah mahasiswa yang tingkat akhir tapi lulus terlambat itu daftar juga. Tapi sebenarnya mahasiswa tingkat akhir boleh daftar kayak gitu. Tingkat semester 7 semester 8 itu sebenarnya masih bisa daftar itu selama masih belum berusia 24 tahun. Kemudian untuk IPK minimalnya 3, IPK minimal 3, kemudian ada surat pernyataan itu bahwa belum bekerja tetap, kalau part time itu nggak apa-apa, belum bekerja tetap, tidak menerima beasiswa dari instansi lain, gitu kan. Kemudian bersedia untuk berperan aktif mengelola organisasi Gen B atau generasi baru Bank Indonesia sendiri, generasi baru Indonesia sendiri. Gitu. Jadi kita itu selain menerima beasiswa, kita ada kewajiban gitu untuk berorganisasi di kampus masing-masing. Misalnya di IPB ada generasi baru Indonesia IPB, di IPB nanti ditugaskan untuk membuat berbagai macam event, gitu. Kemudian juga berkewajiban untuk ikut event-event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Gitu. Tapi nggak banyak kok, gitu. Jadi ada beberapa aja. Kemudian harus nanti menyetorkan historis nilai. Gitu. Nanti minta transkrip nilai ya biasanya ke PJ kemahasiswaan di fakultas atau rektorat masing-masing. Kemudian biasa ada resume pribadi, motivation letter. Gitu. Nanti kalau yang unggulan dalam bahasa Inggris, yang reguler dalam bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian punya pengalaman ikut atau menjalankan aktivitas sosial, gitu, yang mana dibuktikan lewat nanti menyetor CV. Yang untuk lengkapnya coba saya kirim di kolom komentar. Jadi kemudian di beasiswa BI ini juga tidak di semua kampus di seluruh Indonesia ya, walaupun memang cakupannya banyak, gitu, ada puluhan bahkan sampai ratusan kampus. Ini ada link yang menuliskan kampus-kampus apa aja, gitu. Selebihnya kurang lebih sama dengan beasiswa lainnya, seperti misalkan ada dokumen berkas, CV, gitu, motivation letter dan sebagainya. Ini sudah saya kirimkan yang khusus BI aja, seperti itu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Berarti tadi sebenarnya kurang lebih mirip-mirip, cuma memang ada kayak misalnya tadi kalau XL Future Leaders itu maksimal semester 4, tapi justru kalau beasiswa BI ini baru boleh setelah dia menempuh minimal semester 3 atau ada minimal IPK-nya ya Kak, karena berbeda-beda tiap kampusnya, terus juga maksimal tadi 23 tahun ya Kak, terus habis itu IPK minimalnya 3, terus ada surat pernyataan belum bekerja, terus ada juga berkas-berkas ya seperti motivation letter atau CV dan lain sebagainya Kak. Tadi lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa ngelihat tadi yang dikirimin oleh Kak Langit yang ada di kolom komentar. Kita lanjut aja. Pastinya nih Kak, tadi Kak Langit dan Kak Syadila udah cerita tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan nih untuk mendaftar beasiswa. Nah, tapi ya Kak, pasti itu nggak berjalan selalu mulus ya Kak kalau untuk mempersiapkan itu semua. Nah, kira-kira apa sih kendala yang dihadapi saat
mempersiapkan pendaftaran beasiswa itu? Mungkin kalau dari pengalaman Kak Syadila sama Kak Langit aja ada nggak kira-kira nih kendala dalam mempersiapkan pendaftaran beasiswa tadi, entah di berkas atau mungkin di sesi wawancara, atau kalau ada sesi FGD atau segala macamnya, boleh banget diceritain Kak. Mulai dari Kak Langit dulu deh, boleh Kak? Oke, jadi kalau di Genbi itu ada kurang lebih 4 sesi atau 4 tahap gitu. Yang pertama pengumpulan berkas. Yang pertama ini dulu mendaftar di form, kemudian nanti tahap kedua pengumpulan berbagai macam berkas yang sudah diberikan ketika sudah daftar di form, dikirimkan berkas ke email biasanya. Nah itu tahap keduanya melengkapi berkas. Kemudian kalau misalkan lolos, tahap tiganya itu ada semacam FGD gitu. Kemudian tahap 4 itu wawancara sama pegawai gitu dari Bank Indonesia langsung, sama ada perwakilan yang sudah lebih senior. Nah kalau misalnya aku sendiri sebenarnya kemarin itu ada 3 kendala sih yang cukup berarti gitu. Pertama pasti gitu mengumpulkan dokumen gitu, karena dokumennya lumayan banyak gitu kalau di Genbi, walaupun sebenarnya nggak ribet gitu, tapi lumayan banyak kayak misalkan ya dokumen standar kayak CV, kemudian ekspresi nilai, kemudian juga kartu keluarga, KTP, KTM, gitu, surat pernyataan, recommendation letter, motivation letter gitu. Itu sebenarnya bisa sih dikerjain gitu, cuman agak PR aja karena banyak, belum lagi harus di scan segala macam kan kayak gitu. Nah itu PR yang mengumpulkan dokumen. Kemudian juga untuk meminta recommendation letter. Jadi di awal itu aku agak sedikit miss gitu, karena aku pikir namanya recommendation letter itu harus yang dari tokoh-tokoh yang terkenal segala macam lah, itu kan sudah senior dan sebagainya. Ternyata kalau di BI itu yang lebih dinilai adalah memang gitu ketika semakin senior tokohnya atau semakin berpengaruh semakin baik, tetapi yang penting juga adalah pemberi rekomendasi ini harus mengenal kita secara yang mendalam gitu, bukan hanya sekedar oh ya ini kita ketemu tokoh di seminar kita minta rekomendasinya, kalau ya enggak seperti itu konsepnya gitu. Nah di awal aku agak di situ, jadi aku agak PR waktu itu ya nyari tokoh-tokoh yang sekiranya bisa memberikan rekomendasi, tapi dengan setelah konsultasi sama teman yang udah keterima di Genbi lebih dahulu, katanya lebih baik yang memang udah kenal kita secara mendalam. Akhirnya waktu itu aku minta rekomendasi dari salah satu pimpinan di BKM maupun dari Wakil Presiden Mahasiswa BPIB yang senior rata-rata kayak gitu. Ya di kampus sudah punya peran dan sudah kenal lumayan lama. Kemudian di Genbi juga di wawancaranya itu akan banyak ditanya tentang Bank Indonesia. Jadi salah satu role atau tugas dari penerima Genbi ini adalah salah satunya ya harus menjembatani Bank Indonesia ke mahasiswa di kampus-kampus. Oleh karena itu ketika seleksi itu kita bakal ditanya banyak hal tentang Bank Indonesia. Misal kayak Bank Indonesia itu apa sebenarnya, tugasnya apa, fungsinya apa, direkturnya itu siapa aja, dari gubernur kan, wakil gubernur, nah itu ada siapa aja gitu. Kemudian ya hal-hal yang dilakukan. Nah ini yang waktu itu aku agak PR gitu, karena memang aku udah dikasih tahu sih sama ya temen yang udah keterima duluan bahwa untuk banyak membaca, tapi kan untuk mempelajari ini butuh waktu yang tidak sebentar dan ya apa ya, untuk pemahamannya butuh lumayan lama. Hal itu juga jadi kendala aku. Dan ketika wawancara memang yang berjalan cukup lancar, tapi memang ada beberapa poin yang aku kurang paham gitu. Nah itu sepertinya mempengaruhi penilaian. Jadi 3 hal tadi ya, tentang mengumpulkan dokumen, meminta recommendation letter, sama memahami tentang Bank Indonesia itu sendiri. 3 hal itu yang pada aku jangka itu mengalami kendala. Oke, makasih banyak ya Kak. Berarti tadi udah disebutin nih tahapan seleksinya dari beasiswa Bank Indonesia itu, salah satunya tadi ada pertama pastinya pengumpulan berkas dulu ya Kak. Terus tadi ada sesi kayak FGD juga ya Kak, kalau nggak salah tadi. Terus habis itu baru ada di tahap interview, lalu baru pengumuman ya Kak. Nah yang di awal tentunya pastinya isi form pendaftaran dulu. Nah kalau dari Kak Langit sendiri kendalanya tadi di highlight ada 3. Yang pertama itu adalah saat mengumpulkan dokumen yang sangat banyak dan mungkin rada ribet di scan-scanannya aja, cuma masih ke-handle lah ya Kak. Kalau itu. Terus yang kedua adalah bukan miss sih, mungkin sedikit ya ngulur waktu ya Kak, jadinya kalau kayak gitu tadi yang di masalah recommendation letter itu harusnya terlalu mikirnya ke tokoh-tokoh hebat, padahal harusnya yang kenal kita lebih dalam gitu, kalau dari Kak Langit. Nah terus yang ketiga juga mempelajari tentang Bank Indonesia gitu. Itu butuh waktu yang cukup lama lah ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik teman-teman. Nah kalau dari Kak Syadila gimana Kak? Kendalanya apa nih Kak? Boleh juga dijelasin dulu deh tahapan seleksinya tadi kayak Kak Langit gitu. Oke, thank you Cika.
Sebenarnya kalau beasiswa itu pasti masing-masing ada kesulitan juga ya, masing-masing tuh kayak ada tantangannya lah ya bahasanya. Nah, kalau dari Langit tadi udah dijelasin tahap-tahapan masuk DI. Nah, kalau Excel juga tuh punya tahapan sendiri nih, tapi it's a long journey banget, soalnya itu dibuka pendaftarannya dari Februari dan pengumuman itu nanti Oktober. Jadi bisa dibayangin lamanya selama apa, karena emang Excel itu tahapannya banyak banget, tapi nggak apa-apa kalau emang teman-teman pengen banget daftar, pasti teman-teman bisa ngelaluin semua tahapnya satu persatu ya. Oke, mulai dari tahap pertama, sama seperti generasi Bank Indonesia, Genbi ya, sorry kalau salah. Iya benar ya, generasi Bank Indonesia. Itu administrasi dulu. Jadi teman-teman daftar melalui melalui formnya, itu ada registrasi ex official leaders, bisa dicek sendiri, itu registrasi dulu. Nanti setelah itu isi berkasnya. Berkasnya itu seperti misalnya nama lengkap, data diri, prestasi, sama nah di sini tuh tahapnya biasanya ada esainya. Esainya itu seperti misalnya kepemimpinan dan lain-lain. Nah, itu nanti akan teman-teman jabarin. Tapi tenang aja, esainya nggak panjang. Itu cuma 200 kata aja. Dan setelah lulus, baru deh tahap yang selanjutnya dimulai. Nah, tahap yang kedua ini adalah tes English sama GMAT. English-nya ini seperti misalnya grammar dan juga listening. Itu biasanya dalam bentuk podcast. Itu yang tahun lalu ya, kayak gitu. Setelah itu ada GMAT. Kalau teman-teman belum tahu, coba dicari dulu GMAT itu kayak gimana, dan bisa sekaligus dicari contoh-contoh soalnya. Nah, itu tuh biasa kalau udah lolos di tahap itu tuh udah lumayan tenang nih, teman-teman. Nah, setelah tahap itu, kita akan masuk ke tahap studi kasus. Nah, di studi kasus ini nanti teman-teman bakalan dikasih satu kasus untuk dipecahin. Biasanya diminta sarannya kayak gimana. Nah, ini semuanya, oh ya lupa bilang, itu semuanya full English ya. Dari awal itu udah full English. Terus di studi kasus pun begitu, biasanya tuh kasusnya kayak kalau saya kemarin, itu berupa bisnis gitu. Jadi misalnya ada satu perusahaan yang hampir bangkrut, kira-kira saya ini bakalan ngelakuin apa gitu ya. Dan itu panjang banget, dan juga itu tuh sebenarnya case-nya adalah gimana teman-teman bisa atur waktu aja cara menjawabnya, dan be confidence. Terus kalau udah selesai nih studi kasusnya, itu belum selesai nih, ada lagi tahapan selanjutnya yaitu LGD atau Leaders Group Discussion. Nah, ini teman-teman nanti bakalan dipertemuin sama calon-calon ex officio leaders lainnya untuk berdiskusi. Nah, itu biasanya juga bawa satu kasus, dan ini tuh teman-teman nanti bakalan dikasih waktu 1 menit untuk presentasi kira-kira apa langkah yang bakalan teman-teman ambil. Dan setelah itu, kalau udah nanti teman-teman diminta untuk buat CV, dan nanti CV itu akan dikumpul baru masuk deh ke tahap interview. Nah, interview ini nih yang lumayan tricky. Biasanya di interview itu teman-teman nanti akan langsung bertemu sama Fasil, diwawancarai langsung, dan setelah itu dinyatakan lulus sebagai awardee. Nah, kalau tantangannya adalah seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya daftar ex officio leaders ini, it's a very long journey, soalnya dari Februari sampai Oktober bisa dibayangin itu kita bisa ngapain aja gitu kan. Kadang itu ada miss. Nah, teman-teman saya tuh kebanyakan udah banyak yang lolos, tapi udah mager duluan, udah malas duluan karena tahapannya dari tahap 1 ke tahap yang kedua itu panjang banget durasinya. Jadi kadang udah malas ngecek email, udah nggak sempat ngerjain gitu kan. Dan juga kurang riset. Nah, kurang riset ini seperti apa, teman-teman nggak pernah mau cari tahu nih, kira-kira kalau nanti English test itu tesnya yang kayak bakalan gimana ya, atau misalnya GMAT contoh-contoh soalnya yang kayak bakalan gimana ya. Nah, kalau misalnya kurang riset itu pasti teman-teman less prepare. Kalau udah less prepare itu akan sulit banget. Yang prepare aja belum tentu lulus, apalagi yang less prepare. Nah, itu kebanyakan ya. Dan untuk tahap-tahap berikutnya pun sama, kalau misalnya teman-teman udah masuk ke tahap studi kasus, coba dipelajarin lagi kasus-kasusnya gimana, cara jawabnya gimana. Dan kadang nih, kalau mau daftar ex officio leaders itu yang selalu dikeluhin orang-orang adalah kenapa pakai bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ini tuh bukan bahasa Inggris yang native banget gitu kan. Saya pun bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu, tapi yang dinilai adalah kemauan teman-teman untuk belajar dan mempersiapkan. Jadi kalau udah tahu prosesnya panjang, kenapa enggak teman-teman belajar dari sekarang nih. At least bisa menjawab dulu lah ya, at least bisa mengerti pertanyaan dan bisa menjawab mungkin seadanya.
Karena kalau emang dari awal udah tahu tesnya bahasa Inggris dan nggak mau persiapin, ya sama aja gitu kan, sama aja bohong kalau misalnya teman-teman bener-bener nggak pengen untuk daftar gitu. Nah, selanjutnya juga ya itu tadi, teman-teman kurang banyak riset. Nah, ini nih saya juga mau ajang promosi ya, soalnya selama 1 tahun itu anak-anak Excel Future Leaders yang jadi awardee itu banyak banget ngelakuin promosi-promosi dalam bentuk webinar soal tes-tesnya. Nah, itu biasanya banyak yang nge-spill kira-kira tips and tricks lulusnya kayak gimana. Nah, teman-teman pantaulah Instagram-nya Excel Future Leaders, dan di situ banyak banget, benar-benar deh ya. Setiap tahun kan yang diterima 150, terakhir itu kemarin 160 awardee dari pendaftar 35 ribuan, itu yang diterima 150 orang. Nah, ini nih 160 orang ini tuh lagi hype-hype-nya banget nih teman-teman buat webinar, buat biar teman-teman yang mau daftar juga bisa nih ikut ya. Nah, itu coba diikutin. Biasanya Fasil juga ikut di situ. Nah, minta deh ya spill-spill, nanya-nanya kira-kira ini gimana nih studi kasusnya, buat CV yang bagus gimana, cara jawab esainya gimana gitu. Karena teman-teman dipersiapin jadi future leaders, mau nggak mau teman-teman harus bisa memantaskan diri nih untuk bisa setidaknya masuk lah ya di klasifikasi Excel Future Leaders. Tapi not saying that we are exclusive, tapi ini tuh benar-benar menunjukkan aja teman-teman ready nggak untuk dibejek-bejek lah ya bahasanya selama 2 tahun. Kalau pengen ya udah silahkan mendaftar gitu. Maaf ya agak panjang nih. Nggak apa-apa, Kak. Menarik banget, Kak, menarik banget. Tadi, aduh ternyata yang daftar sekian puluh ribu orang dan yang diterima cuma 160 orang, dan salah satunya yang diterima adalah Kak Syadila. Wah, keren banget nih, Kak. Thank you. Uh, Tadi aku juga coba aku ini ya Kak, tadi Kak Syadila bilang kalau tahapannya yang pertama ada administrasi berkas, tadi kurang lebih berkasnya juga mirip-mirip sama beasiswa Bank Indonesia, cuma bedanya di sini kita tadi juga kalau Bank Beasiswa Indonesia itu, beasiswa Bank Indonesia sorry, itu kalau Kak Langit bilang ada motivation letter, kalau misalnya di XL Future Leaders makanya esai ya Kak, yang jangan takut juga cuma 200 kata aja, terus yang kedua tuh ada tes English sama GMAT ya Kak, itu aku juga sempat lihat-lihat sih Kak, itu emang perlu banget riset, tadi kata Kak Syadila perlu banget, kayak kita UTBK deh gitu, kayak perlu latihan-latihan, belajar-belajar soal-soal sebelumnya. Terus juga tadi kata Kak Syadila, tahapan selanjutnya adalah studi kasus, kalau tahunnya Kak Syadila dapat business case nih teman-teman. Kuncinya kalau di sana bisa atur waktu dan be confidence, kata Kak Syadila. Terus yang selanjutnya setelah studi kasus ada LGD atau leaderless group discussion ya Kak. Boleh nih Kak, nih ini aku tertarik, mungkin teman-teman belum familiar dengan LGD karena biasanya FGD kan Kak. Boleh nih diceritain dikit deh LGD itu apa sih Kak? Gitu. Sebenarnya LGD sama FGD itu kurang lebih sama ya, cuman bedanya ini forum sama leader. Kalau leader ini berarti yang dilihat siapa yang bisa jadi leader nih. Jadi biasanya tuh agak tricky ya kalau misalnya antara FGD dan LGD. Kadang tuh orang berpikir LGD kita tuh harus yang menyampaikan seluruh gagasan dengan lantang gitu kan. Padahal sebenarnya case-nya adalah kamu tuh dilihat sebagai pemimpin. Nah, biasanya tuh yang agak salah adalah karena udah diskusi banyak yang lumayan mendominasi nih. Nah, itu jangan, itu salah satu triknya. Kalau misalnya kita ya udah sampaikan seperlunya aja, secukupnya aja gimana kamu bisa menyelesaikan kasus yang dikasih dan menyampaikan gagasan kamu. Jangan sampai kamu kurang aktif dan jangan sampai kamu terlalu aktif gitu ya, di tengah-tengah aja gitu. Tapi jangan sampai juga jadi minder dan jadi takut ngomong, aduh nanti saya dibilang terlalu mendominasi atau apa enggak ya. Jadi emang itu agak tricky lagi nih, dilihat lagi kira-kira leaderless-nya itu nanti dilihat lagi kasusnya apa, terus bisa dilihat teman-teman sekitarnya kayak gimana kondisi psikologisnya. Nah, dari situ nih teman-teman bakalan bermain nanti, saya harus seperti apa perannya, dan saya harus memposisikan diri saya as a leader, terus saya harus bagaimana, cara penyampaiannya bagaimana, etikanya bagaimana. Kurang lebih kayak gitu. Oke Kak, terima kasih nih atas insight-nya tentang LGD, terus juga tahapan selanjutnya ada interview ya Kak yang terakhir, baru pengumuman. Nah, kalau kendalanya sendiri yang biasa dialami sama teman-teman yang daftar di XL Future Leaders itu adalah kurang update nih, kurang up to date, tadi kata Kak Syadila, mager cek email, karena mungkin emang tadi tahapannya kata Kak Syadila sangat panjang ya teman-teman, jadi orang udah mager duluan nih, kayak aduh gimana sih
udah lama banget nggak tahu update-annya gimana. Karena bener Kak, salah satu teman aku di semester 2 kemarin miss padahal dia masuk Kak, tapi karena nggak lihat email. Itu padahal dia masuk ke tahap selanjutnya teman-teman. Jadi itu aku ngerasain sendiri, temanku curhat nangis-nangis teman-teman karena dia miss nggak lihat email. Karena ya itu tadi kurang up to date kata Kak Syadila. Jangan sampai teman-teman nanti karena mungkin waktunya sangat panjang, jangan sampai mengurangi niat teman-teman untuk bisa masuk ke XL Future Leaders ya. Tentunya bukan buat menangin tapi ya buat belajar lagi gitu. Tadi kata Kak Syadila. Terus yang kedua juga kurang riset apa ya tadi kayak misalnya ya udah sekedar tahu itu ada GMIT tapi tidak mau mencari-cari soal. Terus juga tadi kayak misalnya case study juga, tapi nggak mau belajar untuk gimana cara, mungkin dia analisanya bagus ya Kak, tapi kan tetap aja kita butuh cara penyampaian yang baik juga ya Kak, tentunya. Nah itu mungkin bisa dilatih juga. Nah oke, tadi kita udah tahu ya kendala-kendala yang biasa dialami sama pendaftar dari Kak Syadila sendiri dan juga dari Kak Langit sendiri gitu. Nah kalau misalnya juga aku boleh nanya nih kakak-kakak ini di sini kira-kira berapa lama sih kalau kemarin mempersiapkan berkas untuk mendaftar beasiswa, bukan berkas ya, mungkin kayak mungkin nih misalnya tadi XL Future Leaders ngebuka administrasi 3 bulan katakanlah, mungkin Kak Syadila baru hamin 2 minggu daftar gitu atau gimana, boleh banget dikasih tahu Kak Langit juga, tapi aku boleh mulai dari Kak Langit dulu deh, dulu pas daftar beasiswa Bank Indonesia gimana sih Kak, kakak nyiapin berkasnya itu berapa lama? Dari aku sendiri sebenarnya ya sekitar 2-3 minggu. Nah ini tergantung seberapa cepat atau seberapa teman-teman menyediakan waktu untuk bisa fokus dan konsen dalam penyiapan berkas itu. Sebenarnya kalau mau benar-benar banyak nyediain waktu di sana, seminggu juga bisa selesai gitu. Paling yang harus agak menunggu itu kan bagian recommendation letter karena itu dari faktor eksternal kan yang nggak bisa kita kontrol gitu ya, seberapa sibuk dari ya beliau yang kita mulai rekomendasi dan sebagainya. Selebihnya itu faktor internal, selebihnya itu bisa kita kerjain sendiri. Dan sebenarnya kalau untuk berkas yang dibuat sendiri kalau di GMD itu dalam artian yang baru benar-benar kita create gitu itu nggak banyak gitu, paling cuma ya motivation letter sama semacam apa pengalaman gitu lah, menceritakan tentang pengalaman aktivitas sosial dan lain sebagainya. Itu sisanya itu ya dengan berkas-berkas yang udah ada aja gitu, kayak kartu keluarga, KTP, KTM itu kan sebenarnya udah ada tinggal kita scan dan sebagainya. Jadi relatif lebih cepat. Cuman apa ya 2-3 minggu itu karena memang dari aku pribadi nggak terlalu banyak menjadi waktu untuk konsen fokus di sana gitu. Dan juga ya ada itu kendala dalam mendapatkan rekomendasi dari aku. Seperti itu sih. Oke, makasih banyak Kak Langit. Kalau dari Kak Langit tadi mempersiapkan 2-3 minggu itu pengalaman dari Kak Langit, tapi teman-teman juga kalau punya manajemen waktu yang baik, tadi kata Kak Langit seminggu aja mungkin bisa gitu. Jadi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, bisa nggak ngatur kesibukan kita dan ya ngatur waktu kita dengan baik nih. Tapi aku tadi tertarik sih Kak, kalau motivation letter Kak Langit sendiri itu kemarin itu boleh nggak Kak ceritain isinya itu disuruh nyeritain tentang diri kita atau gimana, terus juga Kak Langit itu dapetnya yang reguler atau yang unggulan, jadi pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu Kak? Oke, jadi motivational itu lebih ke arah kondisi pribadi, seperti kondisi pribadi yang melandasi kenapa mendaftar beasiswa itu. Sekaligus nanti diminta untuk menunjukkan apa sih yang menjadi diversifikasi atau diferensiasi gitu yang membedakan kita dengan pendaftar beasiswa lain itu di bagian mananya. Seperti keunggulan kita itu spesifiknya di bagian mana aja. Nah itu mungkin yang ditunjukkan sama tadi ya landasan kenapa kita mendaftarkan beasiswa itu. Terus kalau di Genbi itu modelannya itu beda bentuk formnya, beda submit formnya antara beasiswa umum sama reguler. Nah dari awal memang udah pengen yang reguler, yang kayak resolusi dan sebagainya. Mungkin karena waktu itu aku mikirnya lebih ke arah ingin bisa lebih cepat ya, karena kan relatif kalau yang punya pinjaman bahasa Inggris itu lebih lama untuk di-translate dan sebagainya gitu. Terus kalau aku nggak salah juga ada beberapa yang butuh sworn translator ya, penerjemah tersumpah itu. Mungkin yang bagian nilai sama beberapa dokumen gitu. Dan itu aku agak sedikit menghindari effort yang seperti itu gitu. Karena waktu itu aku mengira ada beberapa yang sedang dikerjakan juga. Jadi aku jadinya yang reguler, semua dokumen bahasa Indonesia, kebetulan aku juga udah kumpulin gitu kan, dan seluruh proses wawancara jadi segala macam itu pakai bahasa Indonesia.
Oke, thank you ya Kak. Berarti kalau tadi kata Kak Langit, kalau di zamannya Kak Langit daftar beasiswa Bank Indonesia itu, motivation letter-nya itu menceritakan tentang lebih ke tentang diri sendiri, kenapa, gimana diri kita, gimana pribadi kita, dan kenapa kita memilih beasiswa Bank Indonesia, dan apa yang membuat kita berbeda dari pendaftar-pendaftar yang lainnya tentunya ya. Pastinya ya dari sekian ribu orang kenapa kita harus milih Kak Langit istilahnya gitu ya Kak. Nah kalau untuk Kak Syadila kira-kira berapa lama sih Kak nyiapin berkas di awalnya itu? Kemarin itu kalau ini pengalaman pribadi ya, saya itu berkasnya sebenarnya bisa diselesaiin 1 hari, 2 harian sih. Cuman ngumpulin niatnya itu loh yang lama. Jadi bener-bener kayak, saya pengen daftar nggak sih? Soalnya tuh kalau saya pribadi emang kayak gitu, kalau emang pengen daftar itu pasti harus diniatin dulu. Jadi yang susah itu adalah ngumpulin niatnya. Tapi kalau teman-teman penasaran, itu sebenarnya esainya kayak gimana? Pertanyaannya itu kurang lebih kayak gini ya. Jelaskan pengalaman kamu selama 2 tahun terakhir saat memimpin sebuah tim. Sama yang kedua adalah dalam 2 tahun terakhir, sebutkan apa saja ide inovatif yang kamu hasilkan dan bagaimana kamu mewujudkannya. Itu tuh masing-masing dalam 200 kata. Jadi 200 kata itu dikit banget loh. Mungkin kalau teman-teman buat caption di Instagram itu cepet kok ya. Kurang lebih sama. Cuman yang perlu diperhatiin lagi nih, kira-kira apakah itu akan sesimpel itu? Jawabannya ya tentu saja tidak kan. Bayangin aja kalau misalnya ada 35.000 orang yang lain mendaftar, bagaimana teman-teman bisa menjadikan diri teman-teman itu unik hanya melalui kata-kata. Kurang lebih kalau saya bilangnya kayak gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa outstanding dari semua orang yang daftar. Kalau misalnya teman-teman ketua OSIS nih ya, ketua OSIS, aduh jadul banget ya. Ketua himpunan. Kalau misalnya teman-teman ketua himpunan, kira-kira pengalaman teman-teman jadi ketua himpunan yang membedakan apa dengan ketua himpunan yang lain? Pasti there's a lot of orang yang daftar ketua himpunan juga kan. Jadi itu nih yang bikin sulit itu adalah how to make your essay outstanding dan bagaimana kamu bisa memposisikan diri seunik mungkin. Nah, kali ini saya mau ngajarin juga nih teman-teman. Bukan ngajarin sih, ngasih tahu ya. Jadi kalau misalnya di Excel itu kita tuh ada namanya STAR. Mungkin teman-teman udah familiar ya. STAR itu cara menulis nih. Jadi mungkin bisa di Google aja biar bisa langsung tahu baca resapi gitu kan cara nulisnya gimana. Nah, pakailah metode itu untuk tahap awal. Jadi teman-teman harus bisa menggambarkan dulu situasinya kayak gimana, terus apalagi T, A, R itu semuanya digambarin dengan baik. Nah, itu nih yang buat sulit. Jadi kemarin saya tuh agak lama sih, udah tahu pendaftarannya lama, tapi kayak daftarnya nanti gitu. Soalnya saya masih recheck dulu sama teman-teman, sama award di sebelumnya juga, kira-kira essay saya udah bagus nggak sih Kak? Gitu, nanya-nanya dulu. Kalau dia udah oke, baru deh. Karena nggak perlu kumpul berkas kok, nggak ada yang nggak diminta transkrip nilai, nggak diminta penghargaan, biasanya kan ada yang minta fotokopi penghargaan kan, itu nggak perlu, teman-teman cuma perlu submit KTP aja, itu pun cuma nomornya aja berapa, habis itu udah jawab esainya aja. Oke, terima kasih ya Kak. Berarti kalau tadi Kak Syadila harusnya bisa 1-2 hari, tapi ya tadi untuk ngebuat tadi yang kita sama-sama tahu cuma 200 kata, tapi nggak sesimpel 200 kata tadi. Gimana caranya kita harus ngebuat esai kita outstanding ya Kak. Karena yang hebat tuh banyak, tapi yang unik itu sedikit ya Kak. Itu yang kita harus sama-sama highlight di sini. Terus tadi juga Kak Syadila ngasih tips nih kalau misalnya mau nulis esai itu tadi pakai metode STAR, atau kalau teman-teman belum tahu, STAR itu S-nya itu situation, T-nya tuh task, terus A-nya tuh action, terus R-nya tuh result. Jadi mungkin bisa disusun sesuai dengan itu ya Kak, kalau misalnya membuat esai yang baik dan benar tadi gitu. Jadi kalau dari Kak Syadila pengalamannya seperti itu, tapi balik lagi ke teman-teman nantinya kalau masalah berapa lama untuk mempersiapkan berkas untuk mendaftar beasiswa. Tadi dari Kak Langit mungkin 2-3 minggu, Kak Syadila yang harusnya bisa 1-2 hari, tapi ya tadi untuk ngumpulin niat, dan juga perlu banget review atau nanya-nanya dari awardee sebelumnya ya Kak. Jangan malu dan jangan takut untuk minta nge-review orang lain, karena ya itu justru yang ngebuat masukan-masukan apa yang kurang dari diri kita gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi Kak Syadila sama Kak Langit udah nyeritain panjang lebar tentang ya application-nya ya Kak, tentang ya gimana cara daftarnya, gimana
berapa lama daftarnya, dan tadi juga udah jelasin apa aja benefitnya tadi, misalnya beasiswa Bank Indonesia dapat fresh money, terus kalau misalnya Kak Shadila itu di Excel Future Leaders dapat mentorship dan lain sebagainya. Nah, kalau aku boleh tahu gimana sih cara ngatasin kesulitan yang dihadapi dalam mempertahankan beasiswa yang udah diraih, misalnya kayak Kak Shadila kan 2 tahun nih Kak. Gimana tuh cara Kak Shadila mempertahanin beasiswa itu gitu? Mungkin Kak Langit juga mungkin ada requirement misalnya IPK tidak boleh di bawah sekian misalnya gitu, atau gimana? Aku nggak tahu, mungkin bisa dijelasin gimana cara mempertahaninnya. Boleh dari Kak Shadila dulu, Kak. Oke, sebenarnya tuh Excel ya, itu tuh nggak ada yang tiba-tiba beasiswa kamu dicabut gitu kan. Misalnya IPK-nya turun, tiba-tiba beasiswa kamu dicabut, itu nggak ada di Excel. Jadi yang dilihat adalah konsistensi teman-teman. Jadi Excel Future Leaders itu seperti yang saya bilang, kita punya 12 workshop. 12 workshop itu di dalam 2 tahun, itu dijalanin nih. Nah, biasanya kendalanya adalah karena 2 tahun, kadang 2 tahun itu you have many things to do ya. Yang bergerak sama jadwal workshop-nya. Dan itu agak tricky juga nih. Kalau misalnya teman-teman nggak ikut, berarti teman-teman nggak bisa graduation. Atau perlu mengulang di tahun selanjutnya. Dan di tahun selanjutnya itu adalah full biaya teman-teman. Dan pasti teman-teman rugi juga nih kalau misalnya harus datang nggak datang ini nggak bayar ya, diterima sebagai awardee kan nggak bayar. Masa lulusnya perlu bayar sih? Karena misalnya workshop-nya di Jakarta nih. Misalnya teman-teman dibagi ya, nanti kita dibagi, aku lupa bilang, nanti kita tuh bakalan dibagi ke kelas-kelas. Ada yang di kelas Medan, ada kelas Jakarta, ada Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Nah, saya tuh dapatnya yang di Makassar. Kemarin tuh kalau misalnya saya lupa datang, nggak ikut ya workshop, misalnya workshop 2 nggak ikut nih. Saya tuh harus mengikut di kelas lain, misalnya di kelas Jakarta yang belum workshop. Nah, itu biaya sendiri nih, teman-teman. Cuman mungkin ada yang terselamatkan kali ya, karena sekarang Covid, jadi lebih gampang nih switch kelasnya. Cuman ya jangan sampai lah ya, nggak enak juga nih kalau misalnya harus mengulang kan. Itu tuh yang kedua. Sama biasanya tuh kalau kita udah masuk di Excel level, lingkungan Excel level, itu biasanya tekanannya lain loh. Tekanannya tuh bukan malah pengen malas-malesan, malahan tekanannya kayak gimana saya bisa berkembang nih sama seperti awardee-awardee lainnya. Dan itu tuh sebenarnya tantangan yang nggak buruk tapi baik juga sebenarnya. Karena lingkungannya yang keren-keren, mungkin kata Cika tadi tuh lingkungannya keren-keren ya. Nah, itu tuh tekanannya gimana kita tuh bisa terus memantaskan diri nih sebagai awardee. Jadi karena udah dilengkapi sama fasilitas, lupa bilang kayak ini nih dikasih tab dari Excel juga sama pulsanya, itu harus dimanfaatin dengan baik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada keraguan teman-teman tiba-tiba dicabut beasiswanya atau gimana. Cuman ada beberapa nanti kontrak yang teman-teman bakalan tandatanganin kalau udah terpilih, itu jangan lupa dibaca baik-baik lagi, seperti misalnya menjaga nama baik Excel. Tentu saja ya semua beasiswa pasti meminta awardee-nya untuk menjaga nama baiknya, dan belum pernah ada sih yang tiba-tiba dicabut gitu beasiswanya. Oke, Kak, berarti sejauh ini kalau di XLFL itu, kuncinya konsisten karena tadi selama 2 tahun kita bakalan nggak tahu nih apa aja yang bakal kita arungi ke depannya, mungkin kesibukan-kesibukan yang mungkin bakalan tadi lebih ke nabrak sama jadwal workshop ya, Kak. Nah, itu kalau workshop-nya itu nggak kedatang itu harus, replace kelas gitu ya, Kak, sama, yang tadi ada beberapa titik-titik itu dibagi kata Kak Shadila, dan jangan sampai ya itu tadi mungkin, jangan sampai kita malah ngeluarin uang gitu loh. Padahal ya kita di awal harusnya udah punya niat itu, harusnya juga bisa mempersiapkan dengan baik. Jadi kuncinya konsisten, sampai saat ini kalau kata Kak Shadila belum ada yang dicabut, tapi ya bisa mempengaruhi tadi graduation kalian gitu sih. Nah, kalau dari Kak Langit gimana Kak, kalau beasiswa Bank Indonesia? Kalau beasiswa generasi Bank Indonesia terjadi memang yang paling diminta itu adalah keaktifan di organisasi atau di komunitas yang itu dibagi ke masing-masing kampus sendiri, dan memang proyek organisasi itu punya struktur masing-masing. Jadi kalau di GNBIB itu tentu ada BPH gitu, pimpinan, kemudian juga ada bagian social project, dan social projectnya kebagi lagi ke 4 bidang, itu kan kesehatan, lingkungan, ekonomi, gitu, dan kemudian juga ada bagian media, teknologi, gitu ya.
dimana ya selain organisasi di himpunan juga atau organisasi teman-teman aja gitu, diminta untuk ada ya rapat rutin gitu, kemudian juga diminta untuk Kak Langit, event. Kak, mohon maaf sebelumnya aku interupsi, suaranya kecil gitu Kak. Coba. Masih kecil nggak? Oh, ini udah better Kak, udah better Kak. Oke, jadi kalau di GNB ya tadi intinya itu kita diminta untuk aktif di organisasi, dan organisasi itu punya strukturnya masing-masing. Gitu nanti di awal itu ketika ada kita tuh milih ketua baru gitu yang jadi GNB di kampus kita masing-masing, kemudian setelah dia ketua organisasi kita bakalan di plot-plot untuk masuk ke struktur-struktur yang ada itu berdasarkan hasil pendaftaran kita, dan kita tuh diminta untuk bisa bermanfaat juga untuk mahasiswa secara luas. Misal aku masuk ke divisi social project namanya, yang mana yaitu berkewajiban untuk bikin event gitu selama tentang waktu tertentu. Tapi kalau perihal uang segala macam sebenarnya udah disediain sama GNB gitu, sama Bank Indonesia gitu. Intinya kita diminta untuk membuat sesuatu yang bermanfaat aja. Nah di sana kan akan ada ya waktu rapat-rapat gitu. Misal rapat rutin itu 2 minggu sekali, kemudian ada tugasnya masing-masing gitu. Misalkan ya kalau bagian divisi acara bagian ya seminar atau seperti itu, dan itu yang sebenarnya agak cukup membebankan lah dalam kutip seperti itu. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah punya organisasi, komunitas atau hal lain yang digarap di luar ya organisasi beasiswa itu atau organisasi GNB itu sendiri. Nah, tapi kalau dari aku menyarankan gitu bagi teman-teman yang nantinya insya Allah ya bisa diterima sebagai penerima beasiswa GNB, ketika dihadapkan pada kondisi seperti itu harus komunikatif. Jadi harus komunikatif, yang memang nggak bisa hadir di agenda, ya dikomunikasikan ke yang terkait gitu, yang berwenang sebagai misalnya pusat perizinan dan sebagainya. Nah, tapi ketika ibaratnya memang bisa, coba sebisa mungkin ya memberikan kontribusi ekstra gitu sebagai kompensasi dari pengganti apa yang menjadi yang nggak bisa teman-teman datangi. Sebenarnya kalau dari pihak GNB atau dari pihak pegawai Bank Indonesia-nya nggak terlalu yang benar-benar mantau. Mereka juga dapat report itu dari pimpinan-pimpinan kita itu sama mahasiswa juga yang berterima mahasiswa GNB juga gitu. Tapi ya kalau bisa ketika teman-teman hadir tawarin upaya ekstra gitu, misal lagi apa tawarin jadi boleh, kalau misalnya ada acara tawarin lah jadi MC atau moderator selain job desk utama teman-teman sebelumnya gitu. Intinya ya jangan standar-standar aja, dan juga bahwa kita serius ingin mempertahankan dan jadi bagian dari komunitas penerima beasiswa tersebut. Itu sih, karena kan yang GNB yang paling dibutuhkan itu praktikan, sama paling IPK ya. IPK itu harus nggak boleh di bawah 3, dan setiap 6 bulan gitu, setiap semester itu harus di-report ke Bank Indonesia-nya gitu. Palingan nanti kalau misalnya memang di bawah 3 dikomunikasikan aja kenapa itu nggak akan langsung dicabut aja, tapi kalau misalkan selama 2 kali report seperti itu mungkin akan dicabut. Tapi ya kalau memang belum pernah ada yang dicabut, tapi nggak tahu kalau misalkan di kampus lain. Intinya 2 sih, intinya IPK gitu kan, sama kontribusi di GNB dan ikut acara-acara yang diadakan oleh Bank Indonesia yang diwajibkan oleh BUMN. Oke, makasih banyak Kak. Berarti kalau beasiswa Bank Indonesia tadi kuncinya kata Kak Langit keaktifan atau kontribusi di GNB tadi ya Kak. Terus IPK juga nggak boleh di bawah 3, tapi sejauh ini untuk penerima beasiswa Bank Indonesia yang ada di kampusnya Kak Langit atau IPB itu belum pernah ada yang dicabut. Kalau di kampus lain mungkin belum tahu ya Kak, tapi sebisa mungkin intinya kalau mendapat beasiswa Bank Indonesia kita harus aktif dan tunjukinlah kontribusi kita untuk sama-sama ya tadi mungkin benang merah di antara XL Future Leader sama beasiswa Bank Indonesia itu ya nama baik XL dan juga nama baik Bank Indonesia gitu ya Kak, berkontribusi terutama di sana gitu. Nah, boleh selanjutnya itu aku juga pengen tahu nih Kak, sejauh ini kalau Kak Syadila sama Kak Langit udah berapa lama jadi penerima beasiswa, penerima manfaat beasiswanya ini, dan apa sih manfaat yang Kakak rasain di dalam diri Kakak sendiri nih selama mendapat beasiswa, misalnya Kak Syadila di XLFL udah 1 tahun dan selama ini udah ngejalanin workshop sekian, dan yang aku rasain kepada diri aku tuh apa sih dari yang dikasih sama XLFL? Boleh dari Kak Syadila dulu deh. Oke, kali ini bicaranya soal manfaat ya. Saya tuh jadi already udah 1 tahun lebih, udah mau lulus nih insya Allah ya bulan November ini. Udah mau graduation, doain semoga lancar-lancar untuk proyek akhirnya. Amin, Kak.
Manfaatnya tuh apa ya? Aduh, bingung banget cara bilangnya gimana ya. Soalnya tuh ada manfaat yang bener-bener plong langsung kita dapat terima, misalnya itu kayak workshop, materi-materi di workshop yang itu kayaknya nggak bisa saya dapetin kalau saya di kampus saya ya, apalagi materi-materi soal bisnis, etika, dan lain-lain banyak banget thinking tools yang dikasih, itu mulai dari The Bonus, ada banyak Bastop juga, pokoknya banyak banget tools-tools yang kayaknya nggak bakalan bisa deh ya saya dapetin di kampus saya, ataupun mungkin jurusan saya, dan juga, selain manfaat itu networking-nya yang luar biasa banget. Eee selama masuk kampus itu saya agak jarang banget dapat, senior atau misalnya dapat cutting yang bisa benar-benar bantuin saya kalau misalnya saya lagi butuh banget nih. Yang misalnya saya pengen ikut kegiatan ini dibantuin dari A sampai Z itu jarang banget saya dapetin. Tapi kalau di XLFL bilang aja gitu, "Kak, saya pengen ikut ini dong, kapan ada waktunya bisa sharing-sharing?" Mereka tuh available banget 24/7. Jadi bener-bener walaupun misalnya saya angkatan batch 8 nih, terus kakak seniornya itu angkatan batch 3 misalnya, itu kayak kalau misalnya saya hubungin, tetap bisa bantuin gitu. Tapi ada juga manfaat-manfaat yang saya bilangnya tuh masih sementara ditanam dan dipupuk gitu loh. Jadi kayak belum bisa saya ambil saat ini. Itu tuh seperti misalnya persiapan diri saya yang, semakin setiap workshop saya merasa semakin bertambah ilmunya, dan juga networking yang lebih luas lagi yang belum pernah saya temuin nih. Karena kan sejauh ini tuh awardee-nya udah ribuan ya, yang belum tentu bisa ketemu semua, tapi saya yakin mereka ada di luar sana gitu loh yang bisa yang bisa bantuin saya kapan pun gitu. Dan manfaatnya juga mentoring. Mentoring ini penting banget karena fasil-fasil yang ada di setiap kelas itu benar-benar akan membantu kamu, awardee, untuk mencapai mimpi kamu. Jadi kemarin-kemarin tuh misalnya saya pengen ikut, misalnya contoh ya, yang paling terakhir itu Harvard Project Asian for and International Relation itu atau HPR conference, itu tuh ada syarat-syaratnya misalnya buat essay dan lain-lain. Nah, itu yang bantuin itu malah fasilnya gitu, bantu revisi esainya, terus bantu kasih masukan buat CV-nya, kira-kira CV-nya udah bagus belum, dan bantu juga angle-nya, ini kayaknya Dil angle-nya kurang bagus deh, coba ini. Dan juga fasil-fasil itu bantu untuk mengeksplor diri kamu. Oh, Dil kayaknya kamu tuh bagusnya kayak gini deh. Soalnya yang saya lihat kayak gini. Jadi saya tuh bisa jauh lebih mengenal diri saya dan sisi lain dari diri saya dengan bantuan fasil yang tidak judgmental, tapi malah pengen membangun gitu. Jadi itu tuh manfaat-manfaatnya yang bisa yang dirasain. Dan selain itu experience juga setiap tahunnya itu pasti workshop-nya berbeda, tingkatan kesulitannya juga berbeda, dan juga saya merasa jadi lebih apa ya, jadi lebih agile juga dan jadi lebih kuat juga nih ngadapin gitu. Jadi juga bukan hanya diberiin pelatihan kepemimpinan, tapi kita juga diberiin kesempatan untuk buat program. Jadi misalnya program-program webinar dan lain-lain itu diserahin ke kita. Jadi kita juga bisa punya pengalaman kerjasama dan benar-benar buat project gitu. Jadi kalau manfaatnya sih sebenarnya banyak yang nggak bisa saya jelasin karena itu kayak nggak bisa dijabarin gitu loh. Tapi mungkin yang tadi saya jelasin bisa cukup membantu untuk menjabarkan kira-kira seberapa bersyukur nih saya bisa gabung di Excel Future Leaders. Oke, Kak. Tadi, kalau boleh aku, eee, rangkum nih ya, Kak. Tadi, yang dirasain secara langsung mungkin yang terlihat banget itu ya pastinya ilmu-ilmu yang udah dijalanin, kayak yang didapetin dari workshop itu pasti ya, Kak. Itu kan yang sangat terlihat. Tapi, di samping itu semua tadi kayak kata Kak Syadila adanya experience, terus habis itu juga mentoring, terus juga networking. Nah, salah satunya juga ketika kayak, nggak punya orang misalnya untuk look up tuh, nah di XLFL tuh bahkan fasilnya aja yang bakal, mau ngebantu kita dari nol gitu lah ya, Kak. Kayak misalnya tadi di HPR misalnya mau di-review esainya, bahkan bukan di-review doang, tapi ditambahin mau lebih baik seperti apa, dan itu sangat membantu banget ya, Kak. Apalagi kita juga sama-sama tahu sekarang dunia kerja tuh udah sangat, ini ngeri banget lah ya, maksudnya pendaftarnya sangat banyak yang sama-sama nyari startup, Grab, Gojek itu sangat banyak banget ya, Kak, bener-bener kompetitornya sangat banyak, jadi itu sangat beruntung banget kalau kita punya mentor ya, Kak, untuk, kita look up to dan juga untuk di-review dan juga untuk ya
sama-sama sharing-sharing lah ya. Tadi banyak banget tadi benefit yang Kak Syadila dapetin di XLFL dan beberapa benefit yang emang sampai nggak bisa diungkapkan nggak ya Kak? Oke, thank you ya Kak. Bisa lanjut ke Kak Langit. Kalau Kak Langit sendiri yang udah dirasain selama ini tuh benefitnya apa aja sih Kak? Gitu. Yang terlihat boleh, yang dari Kak Langit sendiri juga boleh gitu. Jadi kalau aku sendiri udah hampir 6 sampai 7 bulan ya jadi beasiswa BI. Nah sebenarnya itu tahun lalu tuh ada yang sedikit unik kan kita tuh tadi yang udah aku sebutin ada salah benefit itu dapat living cost ya itu bantuan untuk keseharian gitu kalau untuk yang sebulan dapat 1,5 juta, 1,5 juta yang regular itu dapat 1 juta. Nah kemarin itu uniknya aku tuh sebenarnya sama teman-teman daftar di April 2020 tapi itu ada apa ya berbagai macam kendala mungkin ya entah memang tahun sebelumnya seperti itu juga atau kita seperti apa tapi kemarin itu kita diumuminnya tuh November jadi dari April sampai November itu kurang lebih ada sekitar 6 bulan ya untuk seleksi sama pengumumannya sebelumnya mungkin nggak selama itu tapi uniknya waktu kita November itu terus kita diumumin beberapa penerimanya kita tuh kayak langsung kirimin uang gitu di transfer seakan-akan kita tuh mendapatkan beasiswa di bulan April itu entah itu sebagai kompensasi atau sebagai apa jadi kemarin itu aku langsung di transfer berapa ya 9 juta gitu langsung sebagai kompensasi padahal kita itu baru keterima itu November gitu maksudnya baru harus menjadi bagian gitu. Tapi kalau kata BI-nya ya kan sekalian daftarnya di April gitu jalanin proses walaupun di bulan November tapi ya udah ini dapatnya sebagai kompensasi lah mungkin seperti itu kan jadi ya sampai dari November sampai bulan ini sampai bulan April lagi ya 2021 juga ya itu dapat per bulannya di transfer itu yang secara nyata terlihat didapatkannya gitu kemudian juga tentu networking di organisasi DNB di kampus masing-masing lebih mengenal teman-teman kampus sendiri sama teman-teman DNB yang di kampus-kampus lainnya karena kan lumayan banyak juga gitu dan sebenarnya kalau misalkan lagi kondisi normal di offline itu ada juga pelatihan terpusat yang diadakan di beberapa kota gitu sama mungkin seperti XLFL gitu kalau kami yang di Jawa mungkin yang di Jawa bagian barat gitu kan yang di bagian ini pokoknya nanti di Jakarta gitu terus nanti ada Surabaya juga yaitu pelatihan-pelatihan seperti itu yang mana itu bisa ketemu juga nih sama teman-teman dari kampus-kampus lainnya untuk memperkaya networking itu selain itu sebenarnya yang unik juga yang aku sukai juga kita itu diberikan akses ke pegawai Bank Indonesia dan menurut aku ini jadi penting gitu karena kita dapetin banyak insight dari dunia pekerjaan dari dunia profesional dan kita juga bisa tanya-tanya gitu seputar dunia finance banking yang menjadi ranahnya BI gitu bagi teman-teman yang tertarik itu pasti akan sangat membantu gitu atau bagi teman-teman yang nggak tertarik ke sana setidaknya mendapatkan insight dari ya mungkin senior-senior sudah bekerja di dunia profesional dan itu berguna dalam nanti mencari pekerjaan tapi bisa juga untuk lebih diperdalam lagi bisa dimanfaatkan untuk channel untuk ketika mendaftar ke program penerimaan pegawainya BI karena banyak banget penerima ini yang menjadi pegawainya BI itu lewat salah satu jalur yang percepatan karir yang namanya jalur PCPN kayak manajemen trainingnya kalau di perusahaan pada umumnya dan ini sebenarnya yang sangat aku suka gitu ya selain tadi beasiswa yang living cost yang karena memang aku pernah tertarik juga punya finance sana dan kedua juga jadi apa ya senang lah punya link yang udah settle jadi karyawan di sana bahkan teman-teman yang penerima GNB itu kalau aku lihat juga lebih banyak yang diterima di internship atau di magangnya Bank Indonesia. Jadi kan sebenarnya dua program yang berbeda gitu. Tapi ketika Bank Indonesia bikin internship banyak juga dari teman-teman yang dari penerima GNB ini entah mendapatkan poin plus atau seperti apa ya. Tapi aku melihat di sana ada kumpulan sendiri mereka lebih mudah diterima dan internship ya dapat ini sendiri dari sendiri gitu sendiri dari sebagainya dan semua saling linkage gitu, saling berhubungan sama lainnya. Oke, terima kasih Kak. Berarti tadi kalau dari Kak Langit benefitnya juga pastinya nggak jauh beda ya kayak dapat ilmu tentunya kayak Kak Syadila juga tadi kayak networking pastinya. Terus yang mungkin yang membuat beda tadi ada pertama ya tentunya dapat uang ya Kak, uang pastinya itu. Terus juga dapat akses ke pegawai BI yang itu sangat menunjang banget buat dunia profesional dan dunia kerja nantinya entah kita tertarik di dunia
keuangan atau enggak, tapi at least kalau kita punya networking di sana, setidaknya kita bisa belajar mungkin tata cara interview yang baik dan benar, ataupun cara mempersiapkan berkas-berkas untuk ke dunia profesional nantinya gitu ya Kak. Nah, abis ini nih Kak Syadila sama Kak Langit, kita bakalan buka sesi Q&A. Jadi ini bukan cuma ada di Zoom, tapi juga ada di YouTube sebenarnya, di YouTube Kejar Mimpi Tangsel. Dan buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung tulis di kolom chat aja, atau kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh banget tulis namanya aja di kolom chat, nanti boleh langsung open mic dan open cam gitu, biar bisa interaktif langsung sama Kak Syadila dan Kak Langit. Aku juga mau ngehimbau nih ke teman-teman semua, biar kita lebih interaktif, boleh banget dong dinyalain nih kameranya biar Kak Langit dan Kak Syadila juga bisa lihat teman-teman semua. Boleh ya dinyalain. Ayo yang punya pertanyaan langsung aja dituliskan di kolom pertanyaan. Sambil aku tunggu teman-teman yang nanya, Kak, boleh deh satu lagi aku ada pertanyaan, kira-kira gimana sih cara nemuin beasiswa yang paling tepat untuk kita, Kak? Boleh dari Kak Langit dulu deh, Kak. Oke, kalau menurut aku hal paling pertama ketika kita mencari beasiswa yang diperlukan adalah harus tahu dulu gitu untuk apa sih sebenarnya yang pengen dicari gitu. Kemudian ya kita harus spesifikin gitu, kita tuh nyari apa ketika ingin mencari beasiswa gitu. Apakah memang mencari beasiswa yang bisa membantu membayar UKT gitu, atau beasiswa yang living cost kah gitu kan, atau mencari beasiswa yang memberikan fasilitas asrama kah, atau ingin mencari ya pengembangan kapasitas, networking, dan pembinaan kah gitu. Mana nih yang ingin dicari, dispesifikkan terlebih dahulu gitu, karena masing-masing beasiswa punya spesifikasi yang berbeda-beda. Dan setelah tahu apa yang dicari, dilanjutkan tentu dengan mencari informasi dari beasiswa itu sendiri gitu, lewat berbagai macam kriteria yang ada gitu. Infonya bisa beraneka ragam gitu, bisa menanyakan bagian kemahasiswaan di kampus masing-masing gitu, bisa juga nanya ke Ormawa di Kapolok atau kampus teman-teman yang biasanya juga menyediain informasi mahasiswa gitu, baik di himpunan, di BEM dan sebagainya. Atau bisa juga nyari di akun Instagram, kan ada banyak ya portal-portal informasi beasiswa gitu. Itu bisa juga ya paling simpelnya searching di Google dengan keyword spesifik gitu, misal beasiswa UKT mahasiswa gitu, atau beasiswa living cost mahasiswa di Google, itu kan bakal banyak. Tapi yang paling utama pasti awalnya harus cari tahu apa sebenarnya yang pengen beasiswa yang kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Berarti kalau dari Kak Langit ya cari dulu kita maunya kayak gimana dulu spesifikasinya, baru abis itu ya misal tadi mungkin lebih ke mentorship kah, atau mungkin lebih ke beasiswa UKT atau apa, itu baru kita abis itu dari situ baru kita ke next step-nya cari beasiswa yang sekiranya bisa menunjang yang kita inginkan tadi ya Kak berarti. Oke, boleh dari Kak Syadila, kalau pandangan Kak Syadila gimana sih kita cara nemuin beasiswa yang tepat bagi kita? Oke, baik. Mungkin jawabannya sama banget sama apa yang dibilang Langit sebelumnya ya, karena pasti masing-masing mahasiswa itu punya kebutuhan sendiri gitu kan. Saya tuh waktu awal masuk kampus, itu nggak begitu butuh fresh money gitu, yang saya butuh malah pelatihan. Makanya yang saya cari adalah beasiswa pelatihan, tapi beberapa juga saya coba ikut misalnya kayak Genbi dan lain-lain, cuman ternyata itu tidak terpenuhi nih kualifikasinya, seperti misalnya Genbi mintanya jurusan apa gitu kan, kalau di kampus saya nih, Langit, itu jurusan saya nggak masuk kualifikasi untuk daftar Genbi, jadi ya udah saya coba cari yang lain, dan coba-coba cari-cari lagi, dapatnya PPA gitu kan. Nah, itu tergantung lagi ke teman-teman butuhnya apa. Kalau tadi emang butuhnya fresh money untuk bantu misalnya untuk meringankan beban orang tua, coba cari yang benar-benar yang sepaket juga, seperti kayak Genbi kan, itu udah ada fresh money-nya, ada juga pelatihan kepemimpinannya. Tapi kalau misalnya tidak begitu butuh fresh money, tapi butuhnya pelatihan kepemimpinan, kenapa enggak masuk di SLFL gitu. Tapi kalau misalnya pengen dua-duanya nih, pengen daftar Genbi dan pengen daftar SLFL juga nggak apa-apa gitu. Karena kalau dari pihak SLFL nggak apa-apa punya 2 beasiswa, gitu sebenarnya sih. Oke, berarti kurang lebih sama ya Kak, cari tahu dulu, benar-benar cari tahu dulu yang sebenarnya kita tuh maunya ya tadi, mau yang bantu UKT kita berupa fresh money kayak gitu, atau mentorship, atau bahkan sekarang banyak banget yang nyediain keduanya ya Kak. Misalnya kalau mentorship, misalnya nggak cuma XLFL nih, mentorship juga ada beasiswanya Kak Iman Usman ya Kak, terus juga ada juga beasiswanya
Kamaudi juga itu berupa mentorship, terus habis itu misalnya kalau yang berupa fresh money ada beasiswa unggulan, terus ada juga beasiswa Jarum, terus juga ada beasiswa Bank Indonesia salah satunya gitu. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu gimana cara tahu beasiswa yang tepat buat kita, ya cari tahu dulu dalam diri kita sebenarnya apa yang sebenarnya kita cari dulu. Baru habis itu kita cari yang sesuai dengan apa yang kita cari itu gitu. Nah, udah masuk nih Kak beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mila Rosa dari Kabupaten Tangerang mau nanya untuk kedua pemateri ya Kak, ini untuk Kak Langit dan Kak Syadila. Gimana sih cara Kakak menghadapi overthinking pas mau daftar beasiswa? Karena kan yang kita tahu saingan beasiswa itu bukan hitungan jari lagi. Terima kasih itu Kak. Karena banyak banget Kak emang yang mau daftar tapi mau maju mundur karena minder duluan Kak. Nah itu gimana? Kalau dari Kak Langit sama Kak Syadila menanggapi, mungkin kita nggak tahu sih Kak Langit sama Kak Syadila overthinking atau enggak, tapi kira-kira boleh nih kasih tipsnya gimana? Boleh dari Kak Syadila dulu Kak? Oke, overthinking ya. Halo Mila Rosa. Kayaknya overthinking ini masalahnya anak zaman sekarang banget ya. Kalau nggak overthinking pasti insecure. Cuman kalau saya pribadi sih kuatin niat dulu sama lurusin niat lah ya, lebih tepatnya kira-kira emang pengen daftar karena apa? Karena emang butuh banget atau enggak? Karena kalau emang kita udah kepepet dan butuh banget ya, itu tuh nggak ada lah istilahnya overthinking atau apa gitu, pasti ya udah daftar aja, coba dulu. Tapi kalau emang kamu ada di posisi yang takut mendaftar, kayaknya saya nggak bakalan lolos deh kalau misalnya dibandingin dengan yang lain ya, misalnya kayak gitu ya. Itu tuh, mungkin prosesnya lumayan panjang karena kamu harus mencari dulu nih, mendalami lagi diri kamu kayak gimana, biar bisa tahu kekurangan kelebihan kamu, biar bisa lebih percaya diri lagi. Tapi kalau saya pribadi sih, kalaupun kamu insecure atau misalnya merasa minder, nggak apa-apa, dirasain aja nggak apa-apa, itu normal banget, tapi tetap daftar. Mau seminder apapun, mau seminder apapun, mau se-insecure apapun, nggak apa-apa, tapi tetap daftar dan lakukan yang terbaik. Karena kalau di Excel level sendiri banyak banget yang bahkan ya saya udah menyaksikan nih ya, teman-teman saya yang keren banget, tapi ternyata nggak lolos gitu. Tapi ada yang biasa-biasa banget, yang kayak nggak niat banget gitu daftarnya, tapi lolos gitu. Karena we'll never know sebenarnya apakah kamu memenuhi klasifikasi, atau apakah kamu orang yang dicari, atau bahkan itu mungkin rezeki kamu gitu. Jadi daripada minder dan insecure, kenapa enggak coba dulu, karena setidaknya kalaupun the worst case-nya kamu nggak lulus, at least you have tried dan kamu nggak nyesel karena nggak pernah daftar sama sekali. Setuju banget sama Kak Syadila nih, bener banget. Yang penting coba dulu, tapi kita harus juga ya Kak nerima bahwa ya itu overthinking itu suatu hal yang wajar gitu. Kita harus nerima bahwa ya itu perasaan asli kita gitu loh, itu overthinking. Tapi jangan sampai overthinking tadi itu ngebunuh kita untuk nggak maju gitu loh. Jadi kata Kak Syadila bilang bahwasanya kita tetap coba aja dulu karena kita nggak pernah tahu entah itu rezeki kita atau itu emang waktunya kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita nggak coba, kita nggak bakal bisa soalnya gitu. Kalau dari Kak Langit gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya untuk mengatasi overthinking overall ada dua hal. Yang pertama harus mempersiapkan apa yang diminta seoptimal mungkin dan uji coba. Gitu intinya ketika jadi kalau misalnya dari buku-buku psikologi yang aku baca ya, salah satu penyebab overthinking adalah kita tidak tahu apa yang kita hadapi atau kita takut pada kondisi di mana kita meraba-raba apa yang akan terjadi seperti itu. Dan memang ya itu wajar karena kondisinya ketika kita belajar kalau kita nggak tahu apa kita diterima atau enggak, sedangkan kita sangat menginginkannya atau kita sangat membutuhkannya, yaitu munculkan ya impuls untuk kita overthinking, jadi kayak gitu kan. Nah untuk bisa mengatasi hal itu, saat yang kita lakukan adalah ya kita fokus ke hal-hal yang menjadi kendali kita, saatnya dan persiapan. Kita mempersiapkanlah segala yang dibutuhkan secepat mungkin, jangan kita deadline. Dia juga harus sebenarnya komparasi lah kalau bisa sama mungkin penerima beasiswa yang udah terima duluan, apakah berkas kita sebaik dia gitu dari kualitas gitu. Kemudian banyak uji coba gitu, so overthinking di bagian apa fokus discussion atau overthinkingnya di bagian nanti apakah bisa menghadapi wawancara yang baik. Nah cobalah untuk uji coba wawancara sama teman kita dulu gitu. Kemudian nanti naik tingkat misalnya sama orang tua atau sama dosen gitu, minta beliau-beliau untuk wawancara kita, sehingga nanti ketika
hari H untuk pelaksanaan wawancara benerannya akan lebih mereduksi rasa overthinking dan jadi kita harus setidaknya kita tahu apa yang nanti kita hadapi walaupun bentuknya masih simulasi. Dua hal itu sih kalau misalnya. Oke, terima kasih Kak. Berarti kita harus mempersiapkan secara optimal. At least kalau kita udah nyiapin secara optimal, insya Allah tadi rasa minder kita tadi, overthinking kita itu bisa terlewatkan karena ya kita udah punya nih bekal tadi ya. Terus juga ya tetap aja jangan lupa juga tadi memvalidkan bahwa kita tuh merasa kalau overthinking ya it's okay gitu, ya kan. Nah, kita lanjut aja ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Andi Agustina dari mahasiswa Unhas nih, tapi pasca sarjana Unhas, mohon izin bertanya Kakak, apakah ada kesempatan yang diberikan bagi magister untuk bisa join jadi awardee-nya Genbi ataupun XL, serta apa visi misi dari kedua beasiswa tersebut? Boleh dari Kalangit dulu, Kak? Oke, kalau di Genbi memang sejauh ini menurut kayak belum ada slot gitu untuk pasca sarjana asli, kayaknya baru yang D4 sama yang sarjana asli, tapi entah kedepannya apa ada atau bagaimana, tapi sejauh ini belum dibuka pasca sarjana. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari Kak Syadila mungkin juga bisa jelasin Kak. Oke, makasih buat Andi Agustina. Jadi kalau misalnya untuk Excel Future Leaders juga belum ada nih kalau misalnya untuk magisternya ya. Tapi bisa dicoba, ada namanya e-learn, itu bagian dari CSR-nya Excel Future Leaders juga. Itu tuh persiapan modul juga, jadi bisa belajar online soal skill. Tapi kalau misalnya bagian global leaders-nya itu kayak program yang saya ikutin, itu belum ada nih untuk S2-nya, tapi bisa dicoba mungkin di beasiswa lain seperti LPDP, dan banyak banget beasiswa-beasiswa lain untuk Manchester yang bisa membantu mungkin untuk meringankan entah UKT-nya atau mungkin biaya penelitiannya dan lain itu ada juga, mungkin bisa di-riset lagi. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi untuk Kak Andi, untuk saat ini kalau tadi berdasarkan pemaparan Kak Langit dan Kak Syadila untuk beasiswa BI dan juga XL Future Leaders belum membuka untuk teman-teman magister, tapi jangan khawatir, tadi banyak banget beasiswa lain yang menopang nih teman-teman di S2. Salah satunya tadi kata Kak Syadila juga ada LPDP yang kita sama-sama tahu ya, LPDP menunjang banget, terus juga beasiswa unggulan juga ada untuk S2 dan masih banyak beasiswa lainnya gitu Kak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Salma Hana. Menurut Kak Dila dan Kak Langit, pertanyaan dalam wawancara yang sulit dijawab itu seperti apa ya Kak? Sama cara ngatasin deg-degan itu gimana ya Kak? Jadi mungkin ini boleh aku rangkum nih pertanyaannya Kak Salma Hana itu, boleh diceritain pengalaman interviewnya Kak Syadila dan Kak Langit, terus kira-kira pertanyaan yang biasanya sulit dijawab itu seperti apa dan ngatasin deg-degan itu seperti apa? Boleh dari Kak Syadila dulu, Kak. Oke, baik. Kalau masalah interview ya, ini tuh sebenarnya kalau mengingat-ingat dulu tuh interviewnya lucu banget soalnya. Itu soalnya lewat online, ditanyanya online, dan itu deg-degan banget sampai semuanya, seluruh tubuh saya tuh gemeteran, kayak mau ngangkat telepon aja udah kayak nggak sanggup gitu kan, karena saking gugupnya. Tapi tenang aja kalau misalnya udah persiapan, misalnya nyari-nyari tahu kira-kira pertanyaannya yang seperti apa, itu pasti bakalan bisa terjawab kok. Dan interview itu biasanya paling sering itu pertanyaannya misalnya kelemahan kamu apa gitu kan, kekurangan kamu apa gitu. Itu yang paling sering. Jadi itu sebenarnya udah banyak banget listnya di Google. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sering muncul, itu tinggal latihan-latihan aja kira-kira jawabnya gimana. Dan biasanya kalau di Excel sendiri, itu tuh ditanyain berdasarkan CV yang kamu buat. Jadi nanti CV yang udah dibuat itu bakalan jadi rujukan interviewer untuk nanya-nanya kira-kira keseharian kamu kayak gimana, atau mungkin pertanyaan lebih lanjut, misalnya gimana kamu menyelesaikan sebuah problem gitu tuh. Jadi kalau misalnya interview, yang penting ya dari interview itu adalah persiapan dan jangan bohong aja sih kalau jawab. Biasanya kan ada yang melebih-lebihkan, ada bahkan dia tuh kayak merendah gitu loh. Padahal sebenarnya interview itu adalah ajang untuk menunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Jadi jangan berlebihan, jangan melebih-lebihkan, tapi jangan juga minderan atau misalnya low key. Jangan low key aja. Sampein aja apa yang pengen disampaikan, dan yang penting confidence dan juga aturan diperhatiin juga etikanya dalam penyampaiannya gitu. Oke Kak, berarti tadi
kuncinya dari Kak Syadila untuk interview itu pastinya persiapan, teman-teman persiapan. Kalau dari XLFL sendiri rujukannya biasanya dari CV dan beberapa pertanyaan yang pastinya relate ya Kak sama CV. Mungkin tadi gimana cara mengerjakan project-nya segala macam, mungkin bisa diceritain kayak gitu-gitu, itu relate lah dari CV-nya. Terus juga kalau tips dan trik di interview-nya pastinya be confidence, terus habis itu juga tunjukin diri kita sebenarnya, jangan sampai bohong, yang penting jujur, terus juga jangan melebih-lebihkan dan jangan juga merendah-rendahkan diri kita gitu ya, Kak. Nah, kalau dari Kak Langit gimana, Kak? Tips dan triknya lah, boleh atau ceritain. Sebenarnya sebenarnya ya deg-degan iya gitu, tapi nggak terlalu ya, karena alhamdulillah dari interviewnya juga membawanya juga cukup enjoy gitu, dari kakaknya, dari hasil dari pakai obrolan itu sama mas saya itu membawanya cukup enjoy. Jadi waktu itu ya aku ngalir aja gitu untuk bisa maparin jawaban dari pertanyaan yang diberikan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang deg-degan, satu cara yang bisa dilakukan adalah bisa perdalam lebih dulu gitu kan, proyeksi pertanyaan yang sekiranya bakal ditanya. Gimana kita tahunya bisa dengan nanya ke yang penerima beasiswa sebelumnya, itu ada ditanyakan apa aja. Kalau misalkan di ini kan kemarin banyak ditanya tentang Indonesia, itu diperdalam dulu gitu. Karena ya semakin kita tahu tentang proyeksi pertanyaan dari apa yang ditanya, itu akan semakin baik dan prediksi gitu kita. Itu selain itu, kalau kemarin aku yang cukup sulit selain pertanyaan tentang Indonesia itu ya pertanyaan tentang apa ya, kurang lebih seperti gimana caranya bisa mengemas keunggulan diri dalam beberapa kalimat yang efektif gitu. Karena kadang-kadang kita kalau misalnya menceritakan tentang diri suka ngalor ngidul kemana-mana kan. Nah itu agak sulit juga tuh, karena mungkin itu juga ada trik spesialnya sendiri gitu, mengemas apa yang sudah menjadi pencapaian kita, prestasi kita dan sebagainya dalam beberapa kalimat yang efektif. Nah itu mungkin akan ditanyakan juga di beberapa beasiswa dan bisa disiapkan juga nih buat teman-teman sebagai tips gitu. Selain itu pertanyaannya cukup lumayan bisa dijawab dengan mudah gitu ya. Paling kalau di Kindi kemarin itu aja tentang Indonesia sama pertanyaan yang bisa dikemas kayak gitu. Kalau untuk mengatasi demikian tadi ya balik lagi harus bisa memperdalam dengan melihat proyeksi pertanyaan untuk kita menyiapkan jawaban. Oke, thank you ya Kak. Berarti dari Kak Langit sama Kak Syadila tuh aku ambil benang merahnya untuk interview tuh kuncinya persiapan, itu bakal ngurangin rasa deg-degan. Maksudnya deg-degan tuh pasti ada, tapi kalau kalian mempersiapkannya dengan baik, insya Allah itu bakal terminimalisir dengan baik. Terus juga bagaimana kita menyampaikannya dengan kalimat-kalimat yang efektif tadi, terus juga gimana kita harus jujur dengan diri kita sendiri lah, gimana kita penyampaiannya juga dengan etika yang baik dan benar gitu teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan yang belum terjawab, tapi sesi tanya jawab kita sudah habis. Jadi ini mungkin sebelum kita berakhir kita bakalan ada sesi foto bersama dulu Kak Langit dan Kak Biru. Kak Langit dan Kak Syadila, ya Allah, sorry ya Kak. Terus sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, aku boleh nih closing statement aja dari Kak Syadila sama Kak Langit untuk ngebantu semangat teman-teman yang mau ngedaftar beasiswa gitu sih. Boleh dari Kak Langit dulu deh Kak. Kalau dari aku simple, beranilah untuk gagal. Karena tidak semua orang untuk berani untuk gagal, sehingga konsekuensi dari ketidakberanian itu menjadi takut untuk mencoba. Jadi ya dari aku berani untuk gagal. Bukan berarti ini, kamu nggak tahu sih kalau misalnya Syadila gimana ya, berarti kita yang situ nggak pernah gagal di mana pun juga udah pernah submit beberapa beasiswa, sempat diberikan beasiswa juga sebetulnya, dan beasiswa ini jadi 2 beasiswa totalnya, tapi aku juga pernah juga submit beberapa beasiswa lain dan gagal. Jadi ya intinya berani coba dan tidak takut. Oke, terima kasih ya Kak. Berarti kalau dari Kak Langit berani untuk mencoba dan jangan takut gagal. Kalau dari Kak Syadila, Kak, boleh Kak? Oke, kalau dari saya sebenarnya lurusin aja dulu niatnya, dan sama banget kayak Langit, jangan pernah takut mencoba dan jangan minderan, dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan semuanya. Kalau misalnya pengen daftar, riset soal perusahaannya juga, riset soal Excel Axiata, riset soal Bank Indonesia, biar lebih tahu nih kira-kira cocok nggak ya saya di situ, dan kalau emang merasa belum cocok, jadi pantasin aja dirinya, karena sebenarnya semuanya itu adalah proses belajar aja. Kalaupun misalnya nanti teman-teman worst case-nya tidak terpilih, masih banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman coba, dan yang penting adalah
gimana teman-teman bisa memanfaatkan beasiswa yang dikasih nanti. Oke, terima kasih ya Kak Syadila dan Kak Langit. Nah, biar teman-teman juga bisa keep update nih Kak, bisa kalau ada pertanyaan dari teman-teman juga, Kak Syadila sama Kak Langit boleh nulis sosial media, mungkin LinkedIn-nya ataupun Instagram-nya Kak di kolom komentar biar teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ditanyain ke Kak Syadila dan juga ke Kak Langit gitu. Nah, oke teman-teman, makasih banyak yang sudah hadir sampai sesi saat ini. Kita udah ada di penghujung acara, tapi sebelum kita mengakhiri acaranya, tentunya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman semuanya bisa menyalakan kameranya dulu, aku tunggu nih ya. Sampai boleh banget nih teman-teman nyalain kamera dulu. Dan tentunya thank you banget ya Kak Langit sama Kak Syadila atas sharing-sharingnya yang sangat insightful. Semoga Kak Langit sama Kak Syadila bisa terus ngejalanin apa yang Kak Syadila dan Kak Langit kerjakan ke depannya gitu. Semoga Thank you lancar terus Najwa, ya. thank you juga buat Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Sukses terus juga untuk acara-acara selanjutnya ya. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Amin. Terima kasih. Kesempatannya teman-teman. Oke, ayo teman-teman yang lain yang belum on cam, kita bisa on cam dulu buat dokumentasi, sesi dokumentasi. Oke, nggak apa-apa, Yuda, nggak apa-apa kalau kameranya nggak ke-detect. Masih ada 2 slide lagi nih yang belum on cam. Teman-teman ayo on cam dulu sampai 14.42 nih, aku tunggu deh 14.42 biar kita sama-sama bisa foto bareng semuanya. Oke. Oke, aku mulai aja kali ya sesi dokumentasinya buat Faza mungkin ya, Faza bisa screenshot. Aku hitung mundur ya teman-teman semua. Dari slide pertama, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya ya. Ini karena ada 2 slide, yang satunya juga masih ada. Aku hitung mundur lagi, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, ini kita ganti gaya. Semuanya boleh aku hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada acara hari ini, dan acara ini juga bisa ditonton ulang melalui YouTube Kejar Mimpi Tangsel. Dan for your information aja, buat Kak Syadila sama Kak Langit, sebenarnya ini yang daftar juga 180 Kak sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman yang lainnya bisa nonton di YouTube-nya Kejar Mimpi Tangsel. Makasih banyak buat Kak Syadila sama Kak Langit dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Semoga ilmu yang disampaikan sama Kak Syadila tadi dan juga Kak Langit tadi insight-insightnya dan sharing-sharingnya bisa bermanfaat dan jadi bekal teman-teman semua buat kedepannya. Aku Najwa Cika Salsabila atau biasa dipanggil Cika, pamit undur diri sebagai moderator, dan dari tim Kejar Mimpi Tangerang Selatan, makasih banget kepada Kak Syadila juga sama Kak Langit dan juga teman-teman yang hadir semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Cika, sorry. Boleh bantu isi feedback? Boleh, Kak. Isi form feedback aja boleh di-share screen. Iya. Sama untuk yang posting ini ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf, ini jadi ada form feedback-nya nanti bakalan ada di kolom komentar. Buat teman-teman boleh ngisi form feedback-nya. Juga ada posting insight atau kesan-pesan tadi ya, yang kamu dapetin dari webinar ini di IG story-nya, terus habis itu tag Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Jangan khawatir, nanti beberapa teman-teman yang kepilih bakalan dapat door prize dari Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Jadi jangan lupa posting insight, kesan-pesan yang kalian dapetin dari webinar ini, tag di IG story-nya Kejar Mimpi Tangerang Selatan dan Kejar Mimpi ID, terus juga tuh Kak Syadila nge-request, boleh tag Kak Syadila juga dan Kak Langit juga mungkin. Jadi teman-teman jangan lupa posting insight kesan pesan lewat IG story aja, dan jangan khawatir bakalan dapat door prize dari Kejar Mimpi Tangsel. Terus juga tadi form feedback-nya boleh Faza ini bisa kasih feedback ya untuk Kejar Mimpi Tangsel
Ini KM Talks 4.0, ini di bit.ly/feedback KM Talks 4 atau bisa langsung scan QR code-nya teman-teman. Itu feedback plus absensinya sudah ada di link yang tertera. Terus juga semoga feedback dari kalian bisa membuat kita lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir aku bakal ngumumin juga, bisa next slide, Faza. Ini ada akunnya Kejar Mimpi Tangsel tadi ya, ada IG-nya Kejar Mimpi Tangsel, LinkedIn-nya Kejar Mimpi Tangerang Selatan, dan juga YouTube-nya Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Dan yang terakhir, info terakhir banget, kita bakal ngadain workshop esai. Jadi ini masih kegiatan yang sama, KM Talks 4 juga tentang scholarship application, tapi yang sekarang ngobrol-ngobrol bareng Kak Langit sama Kak Syadila lebih ke talk show, kita cari tahu, tapi yang minggu depan bakalan ada workshop esai sama Kak Belinda. Mungkin Kak Syadila kenal sama Kak Belinda, Kak? Oke. Kenal banget. Kenal banget ya, Kak. Jadi Kak Belinda juga salah satu awardee dari XL Future Leaders. Jadi dia juga udah banyak banget ya achievement yang dicapai sama Kak Belinda. Bisa banget ngeliat LinkedIn-nya udah 99 plus award-nya Kak Belinda, jadi nggak bisa diragukan lagi. Jadi teman-teman yang di sini bisa banget join lagi di workshop esainya Kejar Mimpi Tangsel minggu depan. Bisa regis di bit.ly workshop KM Talks 4. Nah, itu gratis dan sama kayak seperti sekarang dapat sertifikat juga teman-teman. Jadi sekian aku tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman dan juga Kak Syadila dan Kak Langit. See you di KM Talk selanjutnya. Makasih ya, Kak. Terima kasih teman-teman.